Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi Sobat Horor, seperti yang kalian tahu, sekarang saya sedang berada di kawasan Cadas Pangeran, daerah Jawa Barat ya Sobat Horor ya, di dekat kota Sumedang, arah dari Cirebon ke Bandung Sobat Horor ya. Seperti yang Sobat Horor lihat, di sini memang hutannya cukup luar biasa banget dan sangat terkenal sekali akan mitos-mitosnya Sobat Horor ya, tentang segerombolan anak wanita yang katanya meninggal. Nggak tahu sih itu meninggalnya di mana. Pokoknya kayak gerombolan terus naik bis terus jatuh meninggal di daerah Cadas Pangeran, saudara. Jadi di daerah sini itu kenapa saya memilih di sini? Karena satu, memiliki cerita-cerita dan ibaratkan sejarah-sejarah yang menurut saya pribadi itu menjadi daya tarik saya sendiri, saudara. Kayak contoh dari dulu waktu dibangunnya daerah Cadas Pangeran ini, yang jalan di depan sana itu dibangun oleh 5.000 pekerja. Dalam arti 5.000 pekerja itu sampai kehilangan nyawa loh Sobat Horor ya. Wah, ya kalau orang bilang itu tumbal Sobat Horor ya, tumbal lah. Dan dibangun pada masa era Daendels, jadi kayak zaman Belanda gitu Sobat Horor. Tapi di sini wah luar biasa banget ya Sobat Horor ya. Saya kebingungan nih untuk cari spot untuk diriin tenda sebenarnya daerah Cadas Pangeran ini, karena juga banyak banget juga kreator-kreator horor ya, entah itu ya solo camping juga atau mungkin dia mau explore, banyak banget yang diganggu dan sampai tumbang sebenarnya di sini tuh. Oke, wah di sini tuh ngeri Sobat Horor. Di sini tuh ngerinya adalah satu ya, banyak sekali rumput-rumput yang tinggi-tinggi yang dalam arti bisa menjadi sarang ular di sini. Kedua, di sini walaupun di depan sana jalan-jalan ada jalan rayanya sebenarnya, tetapi ketika sudah masuk sini tuh kayak terasa sepi banget sebenarnya. Tuh sebenarnya kayak terasa sepi banget kalau udah masuk sini sebenarnya. Kayak seakan-akan saya tuh di sini tuh bener-bener kayak masuk ke dimensi lain sebenarnya. Gila. Jadi buat kalian yang suka komentar, "Kak, kapan explore?" Nah, menurut kalian ini bukan explore, ini ngapain kalau bukan explore? Bingung juga kadang kalau orang-orang tanya sebetulnya. Oke, ini saya akan masuk ke sini sebetulnya. Nah ini gini nih, susah nih sebetulnya nih buat ini nih. Nih kalian lihat sebetulnya. Nah kayak gini-gini, tempat-tempat pohon-pohon seperti ini tuh jujur pasti ada penunggunya. Nih ya pasti ada penunggunya gitu. Tapi kalau untuk lebih detailnya Cadas Pangeran tersebut, banyak orang yang bilang katanya suka bertemu dengan sosok wanita yang mengerikan wujudnya. Ada juga yang bertemu dengan sosok tinggi besar mengerikan. Jadi banyak versi-versi cerita dari orang-orang yang katanya sering diliatin gitu loh. Apalagi di pinggir jalannya, katanya pernah sampai ada yang dicegat tuh, lagi naik mobil diberhentiin sama orang dan dia nangis-nangis terus tiba-tiba hilang gitu kan. Itu versi-versi orang-orang lagi gitu loh.
Nah maka dari itu, daripada saya harus menggunakan versi-versi orang, saya ingin mencoba membuktikan sendiri di sini Sobat Horor ya. Apakah nih di sini benar-benar ada sosok yang sangat mengerikan ataukah hanya mitos saja Sobat Horor ya. Oke deh, saya akan coba lebih mau masuk lagi karena jujur saya di sini mencari tempat untuk ngecampnya itu susah karena kalian bisa lihat Sobat Horor ya. Rumput-rumputnya tinggi-tinggi banget. Ini buat ngecamp susah. Padahal nanti saya akan coba masuk lagi, cari lebih dalam lagi Sobat Horor. Oke. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 4:30 sore ya. Atau tuh mobil saya parkir di depan sana Sobat Horor ya, di jalan raya. Semoga aman lah ya. Saya nggak mikir sampai situ, yang penting saya di sini bisa masuk ke area hutannya Cadas Pangeran ini dan semoga bisa menemukan sosok yang tak kasat mata Sobat Horor ya. Ikuti petualangan saya di video kali ini. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dulu sebaik-baiknya biar saya semangat dalam membuat videonya. Oke, let's go. Oke, Sobat Horor, ini adalah salah satu spesies ulat bulu ya yang harus dihindarin. Hati-hati kalau kena ke kulit, itu gatal luar biasa Sobat Horor. Dan bisa kalau alergi banget ya, bisa nyampe merah-merah, iritasi dan lain-lainnya Sobat Horor ya. Makanya kalau di tempat-tempat seperti ini kita harus teliti nih Sobat Horor ya. Ini kayak gini tuh harus hati-hati banget Sobat Horor. Ini yang musuhnya kalau ke hutan tuh kalau nggak ular, ulat, kalajengking, tawon dan lain-lainnya. Jadi kita tuh harus hati-hati di setiap tahapnya, di setiap langkahnya itu harus sering lihat apakah ada ular di pohon, apakah ada tawon di pohon. Jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati Sobat Horor ya. Jadi jangan sembarangan. Oke. Ya Sobat Horor, jadi saya memutuskan untuk mendirikan tenda di daerah tadi, nggak jauh dari tadi saya berkomunikasi dengan kalian Sobat Horor. Jadi seperti yang kalian tahu, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu tentang Cadas Pangeran itu apa dan di mana dan kenapa kok saya memilih tempat ini dan kenapa sampai jadi perbincangan banyak orang. Jadi gini Sobat Horor, Cadas Pangeran tersebut itu memang sebuah jalan ya, sebuah area jalan yang memang ibaratkan banyak menelan korban Sobat Horor, banyak menelan korban. Dan apa ya, kalau menurut saya pribadi ini memang ketika mendengar cerita-ceritanya ya, itu membuat bulu kuduk saya merinding. Ada yang dihadang di tengah jalan, ada yang disasarin. Karena gini Sobat Horor, area Cadas Pangeran itu lika-likunya sangat tajam banget dan naik turun itu sungguh kayak curam gitu loh Sobat Horor. Dan membuat ya kalian tahu lah, pasti banyak sekali tragedi-tragedi, kecelakaan kayak atau mungkin apa kayak yang sampai merenggut nyawa korban gitu loh. Dulunya ibaratkan bangunan ya, pembangunannya itu memang memakan sekitar 5.000 sampai 6.000 korban jiwa pada masa pemerintahan Belanda Sobat Horor, pada zaman dahulu banget ya. Dan itu yang menjadikan Cadas Pangeran ini tuh menjadi angker dan seram Sobat Horor ya. Jadi bagi kalian yang sering lewat area-area sini, jadi harus selalu hati-hati, yaitu jaga konsentrasi, harus fokus dan jangan sampai takut. Itulah gunanya saya di sini, biar kalian nggak takut sama hal-hal seperti ini Sobat Horor ya. Bukannya berarti adanya channel Stephen Evander itu malah membuat jadi takut, enggak, tapi malah ingin mengedukasi kalian biar kalian semakin tidak takut dengan setan Sobat Horor ya.
Saya aja sendirian di sini berani sobat horor ya. Jadi kalian harus juga berani kalau menghadapi segala sesuatu apapun. Oke? Kadang kedengeran ya, nih kayak gini nih. Tuh, kadang kedengeran suara-suara motor, suara-suara mobil ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi sepi banget sobat horor, bener-bener kayak sunyi banget gitu ya. Di sini tuh masih banyak hewan-hewan yang mengerikan ya, kayak contoh tadi ulat ya. Dan tadi aku juga nemu ular tapi masuk ke pohon, jadi nggak bisa di shoot terlalu itu. Intinya di sini tuh sangat mengerikan sobat horor ya. Dan ketika tadi pertama kali saya masuk ke sini, saya itu mencium bau pandan sobat horor. Kalian tahu wangi pandan nggak sih? Daun pandan yang buat kalau orang itu bikin apa sih itu santan apa itu? Kayak itulah pokoknya ya, kayak takjil bukan takjil apa sih namanya ya? Kalau orang itu bikin kayak santannya itu kan wangi pandan itu tercium tadi di depan sana. Ketika saya di depan sana pertama kali masuk ke sini, itu saya mencium bau pandan yang cukup luar biasa banget sebetulnya. Kayak kok bau pandan ya, ada orang bikin pandan apa gimana? Saya cari daun pandannya nggak ada sobat horor ya. Kan harusnya kalau misalkan saya mencium bau pandan, otomatis daun pandannya itu harusnya ada dong. Ketika saya cari nggak ada daun pandannya, kok saya mencium bau pandannya. Ketika saya mencoba mengingat kembali bahwa wangi pandan itu identik dengan hal-hal yang berbau dengan goib, santet dan lain-lainnya sobat horor. Yang intinya tentang goib lah, itu ada gitu loh. Oh berarti di sini ada nih. Bahasanya mungkin mereka yang di sini itu seakan-akan kayak nih aku ada di sini loh, kamu siapa? Itu bagi kata mereka tuh seperti itu. Kayak seakan-akan ngasih sinyal bahwa mereka tuh ada di sini gitu loh. Oke. Saya terima kasih buat kalian semua penunggu-penunggu di sini sudah ngasih sinyal. Cuma kalau kalian mau muncul ya. Jangan sampai saya itu harus teriak-teriak baru kalian muncul, oke? Cuma malam ini bakal jadi malam yang luar biasa di Cadas Pangeran ini. Sumpah, ini aja aku udah merinding banget sobat, sumpah ini udah merinding banget ini. Merindingnya itu gara-gara itu katanya banyak wanita-wanita yang mengerikan, yang bertubuh mengerikan. Ya masih gini. Bukan bertubuh mengerikan dalam arti yang tangannya lebar, enggak. Kayak yang matanya itu bolong, terus kepalanya itu cuma setengah, mulutnya robek. Itu banyak sobat horor di Cadas Pangeran ini, udah banyak banget. Maka dari itu saya ingin melihat langsung nih di sini nih sobat horor ya. Oke, ikuti keseruan saya, kegilaan saya di segmen kali ini. Let's go. Sebentar sobat horor, sebelum saya memutuskan untuk memasak, saya tadi itu sekilas mendengar seperti suara wanita di area sebelah sana sobat horor. Tapi ketika itu saya sayang sekali saya mematikan kamera gitu sobat horor ya. Jadi tadi itu saya tuh sebenarnya siap-siap untuk masak, tapi tiba-tiba saya tuh mendengar seperti suara wanita dari arah sebelah sana sobat horor. Dan jujur saya langsung merinding banget ini sumpah. Di sebelah sana sobat horor, saya mendengar suara wanita sebelah sana tuh, area sebelah sana tuh. Ini tuh luas banget sobat horor, hutannya bener-bener luas banget dan aku nggak tahu ujungnya di mana. Ini kalau saya kesana lagi sebenarnya bisa, cuma saya mau main aman aja. Saya di area-area sebelah sini aja sobat horor ya, karena saya lebih dekat dengan area jalan rayanya. Kalau sebelah sana saya semakin jauh, barangkali nih saya kenapa-napa, saya itu nggak bisa pulang dengan cepat gitu loh. Takutnya ya satu, barangkali kena ular. Kalau kena ular saya OTW kesananya aja nanti lama dan takutnya nih amit-amit ya nyawa saya nggak selamat. Kan saya selalu bilang saya itu ada batasnya sobat horor, nggak mungkin saya demi konten nyawa jadi taruhan. Hidup saya cuma sekali. Kalau hidup saya bisa di continue seperti permainan, saya bener-bener nekat. Cuma kalau menurut saya ini aja sudah termasuknya nekat sih sebenarnya sih. Ini bentar lagi maghrib nih sobat horor ya. Hawa-hawa mau maghrib ini Sandakala gini udah beda banget nih sobat horor.
Tadi makanya saya mendengar seperti suara wanita di daerah sebelah sana, dan itu wanita aneh Sobat Horor ya. Nah, maghrib Sobat Horor ya. Jadi Tuhan, nah masih mending lah hawa maghrib lah. Oke, saya akan langsung mencoba untuk memasak Sobat Horor ya. Mau maghrib kayak gini. Tapi ini sebenarnya belum maghrib sih ini. Cuma tadi aku dengar suara masjid di daerah sebelah sana. Tapi itu bersuara masjid ya. Oke deh, yuk masak Sobat Horor ya. Go.
Oke, Sobat Horor, makan dulu Sobat Horor ya. Gak kerasa ya Sobat Horor ya, masak-masak udah gelap Sobat Horor ya gitu ya. Sekarang jam menunjukkan jam 6:20 Sobat Horor. Saya makan dulu Sobat Horor ya. Ini terong balado, ini mantap ini Sobat Horor. Yes, let's go. Sebenarnya paling enak tuh kalau makan di gini sambil makan sambal sama snack horror. Kalau kalian pengen beli atau pengen order snack horror, di link di sini sebenarnya. Ya nanti kakak taruh atau aku taruh di pin komentar nanti linknya ya. Kalian bisa order di situ. Oke, Sobat Horor, jadi aku udah selesai makan. Seperti biasa, habis ini saya akan beres-beres dulu, saya akan cuci piring dulu ya. Semoga kalian jangan bosan-bosan Sobat Horor ya sama camping saya, karena jujur saya sendiri sebenarnya pengen apa ya? Pengen nggak sendirian sebenarnya, pengennya tuh berdua, bertiga sama teman-teman sekalian cerita gitu. Cuma aku bingung mau ngajak siapa lagi gitu kan. Karena rata-rata kalau aku ajak orang, pas itu nanti ujung-ujungnya mereka tuh tumbang gitu loh, ketakutan atau apalah. Jadi saya bingung gitu sebetulnya. Kenapa saya nggak mau sendirian? Karena kalau sendiri tuh bosan ya. Bukan lebih ketakut sih, tapi lebih ke bosan sebetulnya. Oke, jadi habis ini saya akan cuci piring, semuanya wajan tadi cuci semua. Kompor udah nggak begitu itu ya. Dan nanti habis ini saya akan ajak Sobat Horor explore dulu, melihat sekeliling Cadas Pangeran kalau malam-malam itu seperti apa hawanya. Kemudian saya akan cari titik di mana saya akan pasang kamera kedua sama ketiga Sobat Horor ya. Jadi malam ini bakal jadi malam yang seru ini sebenarnya nih ya. Saya akan pasang 3 kamera di luar semua, kalian bisa melihat Cadas Pangeran seperti apa. Durasi kamera biasa saya akan taruh 3 jam sampai 4 jam Sobat Horor ya. Mumpung saya bawa 2-3 kamera nih ya, mumpung Sobat Horor ya. Oke, yuk let's go. Oke, Sobat Horor, kali ini saya akan ajak Sobat Horor buat jalan-jalan ya. Dan di sini jam menunjukkan pukul jam 7:30 malam. Sebenarnya di sini tuh nggak perlu terlalu malam, udah hawanya udah nggak enak Sobat Horor ya. Udah nggak enak banget Sobat Horor di sini. Di sini tuh nyamuknya luar biasa juga ya. Cuma untung saya sudah pakai obat nyamuk ya. Di sini energi lumayan, saya ngerasa apalagi bawa apa namanya itu, bunyi-bunyi jangkrik kayak gitu Sobat Horor di sebelah sini itu membuat semakin luar biasa ya. Kayak udah langsung semakin kayak tidak ada pergerakan manusia gitu di sini ya. Di sana suara mobil udah jarang kelihatan, jarang terdengar, jarang kelihatan. Nah ini kalau ini bagian kamera belakang ya. Di kamera belakang sini saya merasakan ketika seperti ini akan semakin wow, mengerikan Sobat Horor. Nanti saya akan coba taruh kameranya tuh di area sebelah sini aja Sobat Horor ya. Karena jujur di area sebelah sini juga luar biasa mantapnya. Apa di area sebelah sini Sobat Horor ya? Nih sebelah sini juga lumayan nih Sobat Horor nih. Sebelah sini nih. Ih ngeri sumpah. Oh, ngeri. Di sini boleh deh, Oke Sobat Horor, saya akan taruh kamera kamera kedua saya di area sebelah sini. Kalau kamera ketiga saya di sebelah tenda Sobat Horor ya. Jadi biar nggak terlalu jauh dari saya juga. Kamera kedua di sini deh, oke deh, aman deh. Siap. Tapi Sobat Horor, kalau menurut kalian nih Sobat Horor ya,
sosok apa yang ada di sini sobat? Kalau menurut kalian nih, sebelum dalam arti kalian nggak tahu dulu asal usulnya Cadas Pangeran seperti apa. Kalau menurut kalian, kalau kalian ngeliat tempat-tempat seperti ini, kira-kira penduduknya sosok apa sobat horor? Kalian tulis di komentar ya. Karena saya tuh pengen tahu nih pendapat kalian tuh pasti kan beda-beda tuh. Ada yang bilang, wah sosok di sana itu pasti genderuwo, sosok di sana itu pasti pocong, apa sosok di sana itu pasti jangan-jangan kuntilanaknya banyak kak gitu. Nah, kalau di sini tuh apa nih kalau menurut versi sobat horor? Tapi kalau dari tadi saya tuh fokusnya itu ke bawah. Karena apa? Takutnya ada ulat-ulat bulu sama ular sobat horor. Satan juga takut sih, lumayan di sini tuh luar biasa. Tapi di area sebelah sana tuh saya tuh gagal fokus terus tuh. Kayak perasaan kayak ada yang ngintip aja di sebelah sini nih sobat horor ya. Nih di sini di pohon ini kayak ngerasa kayak ada yang ngintip terus gitu. Kayak ada pergerakan seperti itu sobat horor ya. Dan membuat bulu kuduk saya merinding. Ini jaraknya dari tenda saya nggak begitu jauh tuh. Itu tenda saya sobat horor ya. Itu tenda saya tuh. Iya. Nggak begitu jauh. Nah, jadi fix ya di sini ya. Sobat horor setuju nggak di sini sobat horor? Di arah sebelah sini ya. Ini saya pasang kamera di sini karena jujur dari arah sebelah sini ini aku ngerasa energi yang lumayan signifikan. Panas sobat horor, panas banget di sini aku ngerasain. Seperti apa ya? Kalian tahu itu nggak sih kayak pengap gitu loh. Harusnya di sini nggak pengap kan? Ini kan luas sobat horor ya, atasnya kan ya terbuka semua ya. Tapi kenapa pengap di sini sobat horor? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Takutnya ular terus saya, kalau ular gimana ya? Aduh, makanya saya titip pesan buat sobat horor, barangkali saya kenapa-napa ketika lagi bikin video kayak gini. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap sobat horor ya. Aduh, ini jadi buat kalian yang suka ngomong ekspor dong kak, ekspor penelusuran lah. Ini kalau nggak ekspor apa sobat horor? Ini ngapain saya pakai green screen ini. Aduh, pusing kepala baby. Oke deh sobat horor. Ish, ada suara saya mendengar ada suara, sumpah nggak bohong, ada suara. Saya mendengar ada suara dan itu sangat jelas sekali sobat horor. Hei, kalau memang kalian ada di sini, kalian mau keluar, jangan kalian sukanya suara-suara tapi nggak ada wujudnya ya. Saya paling nggak suka dipermainkan seperti ini. Aduh, pusing kayak gini terus tuh, kayak dipermainkan terus. Oke deh, saya pasang kamera kedua di sini dulu. Oke, saya ambil kamera kedua dulu sobat horor ya. Let's go. Oke sobat horor, saya pasang kamera kedua saya di sini ya. Dan kamera ini bukan sembarang kamera, jadi saya pasang di sini semoga aja bisa menangkap penampakan yang mungkin kalian inginkan sobat horor ya. Jujur aku yakin di sini aku merinding banget sobat horor. Sumpah aku merinding banget. Semoga lah tutup best di sini lah. Tapi aku rasa pasti aku itu deh, pasti aku rasa aku dapat, entah itu mungkin suara atau mungkin bayangan. Karena jujur aku di sini merinding banget sumpah. Oke sobat horor, saya tinggal dulu kamera ini sobat horor ya. Let's go. Oke sobat horor, jadi ini adalah kamera ketiga saya. Kamera kedua saya di area sebelah sana tuh, masuk lagi sobat horor ya. Ini adalah kamera ketiga, menghadap ke sini sobat horor ya, di sebelah tenda persis. Biar nggak terlalu jauh jaraknya sobat horor ya. Kenapa saya menghadap ke arah situ? Karena saya ngerasa di area belakang tenda ini memiliki juga energi yang cukup lumayan sobat horor ya. Nih di area sebelah sini sobat horor. Semoga aja bisa menangkap penampakan ya. Semoga ya Tuhan. Amin. Ini cuaca juga kayaknya lagi hujan deh. Tapi udahlah. Oke sobat horor, saya tinggal masuk ke dalam tenda ya. Let's go. Oke sobat horor, sebentar. Kamera kedua sudah saya pasang, kamera ketiga sudah saya pasang. Sekarang ini hampir malam bulan purnama sobat horor ya. Nyaris ini. Jam ini udah hampir jam malam banget ini. Ini kayaknya jam 8 ada deh tadi deh. Saya setengah jam pasang itu. Cuma memang saya di sini merinding banget, sumpah ngebohong. Tapi entah kenapa saya tuh pengen banget untuk jalan ke sana deh sebelum saya memutuskan untuk tidur. Kayak penasaran banget sobat horor. Kayak ada rasa penasaran yang cukup signifikan sekali di sini sobat horor. Tapi biarin aja deh. Biarin kamera kedua saya atau kamera ketiga saya yang menangkap penampakan, mungkin semoga aja lah. Merinding banget sobat horor, merinding banget. Aku tuh ngerasa gini loh sobat horor, ini sebentar sebelum aku mau menjelaskan sesuatu, saya ingin menjelaskan dulu bahwa setiap jin
setiap iblis itu memiliki aura yang berbeda-beda. Kuntilanak memiliki aura sendiri, pocong memiliki aura sendiri, gendrowo memiliki aura sendiri, dan termasuk juga arwah-arwah gentayangan itu juga memiliki aura sendiri. Nah, kalau di area sebelah sini, Cadas Pangeran ini, auranya itu rata-rata 80% yang saya lihat ya, saya rasakan itu memiliki aura yang negatif sekali Sobat Horor ya. Negatifnya itu lebih ke usil ya, usil, dan membuat manusia-manusia yang melintasi Cadas Pangeran sini dan mungkin manusia yang sedang melewati hutan sini itu seperti kayak di gitu Sobat Horor ya, kayak dicekek lah, kayak nggak boleh lah bahasanya gitu loh, diganggu lah bahasanya gitu. Dan mereka tuh sebenarnya sangat tidak menyukai kehadiran saya di sini gitu loh. Makanya banyak banget kreator-kreator horor, youtuber horor yang ketika kesini dan mengungkit-ungkit dan membahas masalah di Cadas Pangeran itu biasanya merindingnya itu luar biasa Sobat Horor ya. Ya sebenarnya 11-12 sama hutan Gondowangi ya, 11-12, cuma bedanya kalau di hutan Gondowangi itu bahasanya memakan korban itu tidak sebanyak di sini Sobat Horor. Kalau di sini tuh sampai lebih ribuan, bahkan puluhan ribu jiwa yang mungkin saya nggak ngerti Sobat Horor ya. Kayak contoh yang masalah tadi itu tenaga kerja yang 5.000 jiwa hilang, terus gerombolan wanita yang jatuh ke jurang di sana Sobat Horor ya. Ada Sobat Horor, dan itu pasti otomatis arwahnya penasaran Sobat Horor ya. Lebih tepatnya bukan arwahnya penasaran tapi korinya Sobat Horor ya. Oke. Saya akan coba untuk pejamkan mata, dan saya sudah taruh 3 kamera ya. Kamera ketiga di sini, ini sebelah saya persis ini. Kamera kedua di sebelah sana ya. Jauh banget kamera kedua, kasihan Sobat Horor ya. Oke, saya akan coba pejamkan mata. Let's go. Aduh. Ada suara coba.
Suara apa tuh ya? Banget di sebelah sini persis. Hei. Hei. Bentar. Sebentar. Sebentar. Ini aku mau cek dulu ya kamera kedua, kamera ketiga, coba aman apa enggak. Aku takutnya udah berapa lama nih aku ketiduran. Takutnya mati saudara. Aku mau coba cek. Tapi bentar, aku tadi denger, kaget banget denger suara begini. Aduh. Hei. Sumpah, sakit banget telingaku sumpah. Tadi tuh aku kayak denger suara, tapi sekilas tuh tiba-tiba seperti ada frekuensi yang naik ke sini nih. Sakit banget telingaku. Apa ya? Kenapa ya? Aku pertama kali nih ngerasa gini nih. Sakit banget sumpah. Aku kira aku mimisan sebetulnya. Tadi makanya aku cek kayak aku nggak apa-apa, nggak mimisan kan. Cuma sakit banget di telinganya. Di gendang telinga tuh kayak kalian tahu kayak itu nggak sih? Turun dari pesawat sebetulnya tuh gitu, sakit banget sih. Telinga sini nih. Sama ini sakit banget. Gila. Tadi aku dengar suara ngagetin di area sebelah sini ya sebetulnya. Di area sebelah sini suara ngagetin. Terus tadi sebelum itu aku tadi kebangun seperti kayak ada yang lewat, kayak serak. Aku dengar seraknya doang sih, kayak apa itu serak apa gitu kan ya di sebelah sini. Cuma aku belum cek di kamera 2, kamera 3 sih. Coba nanti aku coba cek terus habis itu aku coba ambil deh. Sebenarnya tuh aku tuh tidur nggak tidur sebetulnya, mendengar suara. Jam berapa sih sekarang? Bentar. Baru jam 11 malam sebetulnya. Jam 11 malam ini. Wah gila, aku berarti baru tidur sekitar 1 jam setengah. Tadi aku taruh kamera jam 9 nanti sih ya, 9 kurang. Iya, berjam 11 berarti hampir 2 jam sebetulnya. Belum tengah malam ini. Udah suara kayak gini nih. Udahlah, biarlah. Sebetulnya saya akan coba ambil kamera 2 sama 3. Let's go. Oke, sebetulnya tadi saya sudah ambil kamera 2 sama kamera ketiga. Tapi hawa gila banget sumpah. Udah, aku belum ngecek sih, belum ngecek tadi gimana di sana. Belum ngecek sama sekali. Merindingan sih total. Merinding total banget aku nih. Aku dengar suara kayak nenek-nenek di depan tenda saya.